Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini penjelasan singkat untuk materi larutan elektrolit dan reaksi redoks. Larutan. Oke ya. Larutan itu adalah campuran homogen dua jenis zat atau lebih dengan berbagai perbandingan komposisi dan memiliki sifat-sifat seperti komponen penyusunnya. Jadi pahami dulu apa itu larutan. Kalau kita punya 1 sendok gula dengan segelas air, dilarutkan, gulanya menghilang, itu akan menjadi larutan gula. Kalau ada 1 gelas air diberi garam, dilarutkan, itu akan menjadi larutan garam. Oke, next. Penggolongan larutan berdasarkan daya hantar listrik, larutan terbagi menjadi, ini akan diamati, 1 larutan elektrolit, 2 larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit terbagi menjadi 2, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Oke. Teori ion van der Arrhenius membahas mengenai larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ini ada contoh senyawa. Kalau NaCl ini adalah garam dapur. Kalau CH3COH ini namanya cuka makan. Ini reaksi ionisasinya. NaCl akan menjadi Na+ dan Cl-. KOH akan menjadi K+ dan OH-. CH3COH akan menjadi CH3COO- dan H+ gitu ya. Kemudian di sini kita akan membahas larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Kenapa? Karena dia tidak terdapat ion-ion yang dapat bergerak bebas. Senyawanya, contohnya ini alkohol dalam jenis etanol, nggak bisa diionisasi. Kemudian yang kedua ini namanya urea, pupuk ya, pupuk urea itu juga tidak bisa terionisasi, jadi tidak punya ion positif dan ion negatif. Perhatikan gambar ini ya nak, di kiri dengan yang di kanan. Ini molekul contoh kalau kita melarutkan urea, pupuk urea, masukkan di air, dia hanya melarut tapi tidak ada ion positif dan ion negatif. Sementara kalau garam dapur dilarutkan, ia terionisasi jadi Na+ dan Cl-. Dalam air ini ya NaCl, sementara urea tetap dalam bentuk molekul. Nah, berikutnya, mengapa sebagian zat dapat menghasilkan ion dan sebagian lainnya tidak? Ini yang harus dipahami. Zat yang bisa menghasilkan ion itu disebut dengan elektrolit karena dipengaruhi oleh jenis ikatannya. Kalau zat senyawa ion artinya mempunyai ikatan ion. Kalau senyawa kovalen, ikatannya kovalen. Nah, senyawa ion inilah yang menghantarkan ion positif dan ion negatif sehingga menjadi larutan elektrolit. Berikutnya, ini ada contoh senyawa ion. Kita lihat pada garam dapur dalam bentuk kristal. Di dapur itu, bongkahan dari garam dapur itu NaCl. Kalau dia kita panaskan, dia akan menjadi lelehan. Dan kalau dilarutkan di air, baru dalam bentuk larutan. Akan berbeda sifatnya ya. Kalau padatan itu non-konduktor, sementara lelehan konduktor. Larutan juga konduktor, bisa mengantarkan arus listrik. Senyawa kovalen contohnya kovalen polar, kemudian ada juga kovalen non-polar. Kalau kovalen polar itu pada wujud padatan dia akan non-konduktor, dia menghantarkan listrik hanya dalam bentuk larutan saja. Jadi contoh kovalen polar itu adalah HCl,
CH3COOH gitu ya. Nah, sementara kayak seperti gula, terus urea itu yang non konduktor, kovalennya non polar. Berikutnya, kovalen polar contohnya ini adalah HCl, hanya satu, Cl punya 7 elektron valensi sehingga terbentuk ikatan kovalen tunggal. Tergolong elektrolit bisa menghantarkan arus listrik karena adanya gaya tarik-menarik yang dapat memutuskan ikatan-ikatan tertentu. Berikutnya, elektrolit kuat dan lemah. Alfa ada derajat ionisasi yang berada di antara 0 dan 1. Perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat yang dilarutkan. Penggolongan beberapa larutan yaitu ada elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Ini contoh yang elektrolit kuat, ini yang elektrolitnya lemah, dan ini yang non-elektrolit. Ya, ini nanti PDF materinya ada di kolom deskripsi ya, kirim juga. Nah, kita akan melakukan dengan alat uji daya hantar listrik ini, yaitu menghubungkan lampu, kabel, elektroda boleh, paku boleh, dengan aki boleh, baterai boleh, diganti dengan listrik juga boleh. Jika lampunya menyala, ini kan elektrolit. Kita lihat berikutnya. Itu yang akan diuji. Sampai ke sini dulu untuk penjelasan elektrolit. Di slide berikutnya mulai membahas tentang reaksi redox, reduksi dan oksidasi. Contohnya perkaratan besi. Reduksi itu artinya reaksi pengurangan, oksidasi itu reaksi kenaikan. Ini contoh reaksi reduksi, yang ini contoh oksidasi. Di definisinya berdasarkan bilangan oksidasi, bilangan artinya dimaksud dengan bilangan oksidasi itu bilangan yang menyatakan muatan yang dimiliki oleh suatu atom dalam senyawa. Aturan penentuan Bilox dilihat pada ini ya, yang pertama unsur bebas Bilox 0. Penentuan Bilox golongan 1A plus 1, golongan 2A plus 2 gitu ya. Aturan Bilox untuk logam selalu positif. Aturan Bilox berikutnya pada hibrida hidrogen berubah H selalu plus 1 kecuali pada hibrida bisa berubah jadi B1 karena yang menang logam. Aturan Bilox, oh ya ibu ada video sebelumnya tentang aturan Bilox lebih rinci ya. Kalau yang ini bisa dibaca sebagai tambahan penentuan Bilox, kemudian menentukan redox. Di sini AL-nya 0, sementara AL di sini totalnya harus 0, maka AL-nya plus 3, O-nya min 2. Dari 0 ke plus 3 naik disebut dengan oksidasi. Dari plus 3 ke 0 itu turun disebut dengan reduksi. Aduh, kondisi makin ngedrop. Oke, ini materi berikutnya untuk reaksi oktoredox. Artinya suatu reaksi ada yang mengalami oksidasi dan reduksi bersamaan. Oke, demikian penjelasan singkat untuk materi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.